Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Elma Nur Hafizah selaku mahasiswa Prodi PGMI tahun 2020 akan memberikan sebuah materi Qososul Quran dalam bentuk video pembelajaran dalam rangka menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Rida An-Nisa, MPDI. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai Qososul Quran. Jadi pengertian Qososul Quran ini secara bahasa, Qososul Quran itu berasal dari kata al-qossu yang berarti mengikuti jejak atau mengungkapkan masa lalu. Kata al-qossu merupakan masdar dari kata qossa, yaqussu, dan qossan. Adapun secara istilah atau terminologi, Qososul Quran berarti pemberitaan mengenai ihwal umat terdahulu, nubuat atau kenabian terdahulu, dan kejadian yang sedang terjadi, akan terjadi, dan telah terjadi di masa lampau. Nah, kalau tadi kita sudah membahas pengertian Qososul Quran secara etimologi dan terminologi, maka sekarang kita akan membahas pembagian Qososul Quran yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, Qososul Quran mencakup dan meliputi kisah-kisah Nabi yang terdahulu, seperti contoh dari Quran Surah Yusuf yang membahas peristiwa yang terjadi di kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, yang kedua, Qososul Quran itu mencakup dan meliputi kisah-kisah umat terdahulu, seperti yang dapat kita ambil dari salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi, yang menceritakan mengenai peristiwa yang terjadi di zaman terdahulu mengenai suatu kumpulan orang yang disebut sebagai Ashabul Kahfi. Dan yang terakhir, yang ketiga, Qososul Quran itu meliputi segala peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dapat kita ambil sebagai contoh yaitu salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ahzab, yang menceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa surah lain yang menceritakan seperti peristiwa perang-perang yang terjadi di zaman beliau, mengenai perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Nah, jadi Qososul Quran ini sudah meliputi keseluruhan kisah-kisah zaman dahulu yang terdiri dari kisah Nabi yang terdahulu, kisah umat terdahulu, dan kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan membahas manfaat-manfaat Qososul Quran. Manfaat yang pertama atau fungsi yang pertama dari Qososul Quran adalah Qososul Quran ini berfungsi sebagai penjelas prinsip-prinsip pokok ajaran para rasul. Jadi penjelasan pokok-pokok syariat yang diemban oleh setiap nabi merupakan fungsi pertama dari Qososul Quran. Dan yang kedua, Qososul Quran ini berfungsi untuk mengukuhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hati umatnya terhadap agama Allah, dan menguatkan kepercayaan mereka mengenai keraguan yang ditimbulkan oleh kaum kafir dan musyrikin yang setiap hari selalu ingin mengurangi kadar keimanan umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Qososul Quran berfungsi sebagai pembenar ajaran para nabi terdahulu, menghidupkan ajaran mereka dan mengabdikan peninggalan mereka. Yang keempat, Qososul Quran itu menunjukkan kebenaran kepada Nabi Muhammad SAW dalam risalah dakwah beliau dengan memberitakan tentang keadaan orang-orang terdahulu dalam berbagai macam tingkatan level generasi yang berbeda. Dan yang kelima, Qososul Quran itu berfungsi sebagai pembongkar kebohongan ahli kitab dengan menjelaskan hal-hal yang mereka sembunyikan. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu akan membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah mengenai kitab yang kadang diubah sesuai kehendak hati mereka, dan menentang apa-apa yang terdapat pada kitab mereka setelah adanya perubahan dan mengalami pergantian. Dan yang terakhir, fungsi dari Qososul Quran merupakan
kisah atau cerita yang menjadi salah satu metode yang cukup baik dalam berdakwah dan ungkapannya lebih cepat menancap dalam jiwa setiap umat yang akan diberikan dakwah. Jadi, Qasasul Quran itu merupakan sarana dakwah yang penting dan memiliki nilai tarik tersendiri kepada orang-orang yang ingin mengetahui kisah-kisah zaman terdahulu dan pada akhirnya akan mempercayai dan mulai mengimani ajaran yang diberikan. Dalam Al-Quran pun kadang kita menemukan persamaan antara satu surah dengan surah yang lain yang memiliki kesamaan isi atau kisah yang serupa. Lalu, apa tujuan dari pengulangan qasas dalam Al-Quran? Jadi tujuan yang utama itu adalah menjelaskan segi kebalagohan Al-Quran pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, yang kedua, fungsi atau tujuan dari pengulangan qasas dalam Al-Quran yaitu meneguhkan sisi kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga, bertujuan untuk mengundang perhatian yang besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya itu lebih mantap dan melekat dalam jiwa para pembaca dan penghayat Al-Quran. Jadi, qasas dalam Al-Quran itu atau kisah-kisah dalam Al-Quran kadang kita menemukan dari beberapa surah yang berbeda namun memiliki kisah yang serupa atau kadang sama persis. Itu bertujuan untuk apa? Untuk melekatkan dan menanamkan di alam bawah sadar kita mengenai kisah-kisah umat terdahulu atau kisah nabi yang terdahulu agar dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya untuk kita terapkan di kehidupan di masa mendatang. Nah, jadi tujuan terakhir dengan adanya qasas yang diulang dalam Al-Quran itu sebagai penunjuk bahwa penyajian itu memiliki perbedaan tujuannya yang karenanya kisah itu diungkapkan. Sebagian dari makna-maknanya diterangkan di suatu tempat, karena itulah yang diperlukan dan menjadi titik poin pembahasannya. Nah, kemudian sedangkan makna-makna lainnya dikemukakan di tempat lain sesuai dengan keadaannya. Lalu, apa perbedaan antara Qasasul Quran dengan kisah-kisah lainnya yang terdapat dalam buku atau kitab ajaran agama lain? Sudah tentu jawabannya adalah Qasasul Quran sudah terjamin kebenaran dan keasliannya. Karena apa? Karena setiap isi dan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijamin dan dijaga kebenaran serta kemurniannya sampai hari kiamat kelak. Sedangkan kisah-kisah lain yang terdapat di dalam buku atau kitab ajaran agama lain pada zaman sekarang sudah banyak mengalami perubahan oleh campur tangan manusia itu sendiri, sehingga tidak dapat dipastikan kebenaran dari cerita tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai muslim patutlah berbangga karena kita memiliki peluang untuk menggunakan Qasasul Quran ini sebagai sarana dakwah yang jelas dan dapat meyakinkan orang-orang yang kita berikan dakwah agar bisa mengimani dan mempercayai ajaran agama Islam. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dan hikmah dari materi kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kali ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari diri saya pribadi. Ashkurukum bil istima'ikum wahtimamikum. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.